Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Eka Putri, NPM 181211065. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran perusahaan. Yang pertama, mari kita lihat soalnya. PT MyStyle adalah perusahaan yang memproduksi kemeja. Di tabel atas adalah informasi mengenai penjualan selama kurun waktu 2016 sampai 2018. Dan untuk harga jual kemeja di tahun 2018 adalah Rp250.000. Dan manajemen memperkirakan kenaikan harga jual sebesar 20% untuk tahun 2019 dibandingkan dengan harga di tahun 2018. Dan perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak dalam menentukan perkiraan penjualannya. Untuk pengendalian penjualannya, PT MyStyle membagi penjualan selama tahun 2019 ke dalam 4 triwulan, yaitu triwulan pertama sebanyak 15%, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 35%, triwulan keempat 30%. Dan untuk menyusun anggaran produksinya, PT MyStyle menggunakan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu persediaan awal barang jadi di tahun 2019 sebanyak 35.000 unit dan persediaan akhir barang jadi di tahun 2019 sebanyak 25.000 unit. Dan untuk informasi lainnya, pada standar pemakaian bahan baku, kain sebanyak 2 meter dengan harga Rp50.000, benang sebanyak 1 gulung dan harga bahan bakunya Rp17.000, kancing 7 buah harganya Rp20.000. Pada standar penggunaan jam tenaga kerja langsung per unit, pada Departemen Pemotongan, standar jam kerja langsungnya 0,4 jam dengan upah Rp4.000. Departemen Penjahitan yaitu standar jam kerja langsungnya sebanyak 0,5 jam dengan upah Rp5.500. Departemen Pengemasan 0,6 jam dengan upah Rp3.500. Pada biaya overhead pabrik, jenis biayanya yaitu gaji penyelia pabrik bernilai 145 juta dengan dasar alokasi 25% untuk departemen potong dan sisanya dibagi rata 2 departemen. Untuk penyusutan bangunan pabrik bernilai 55 juta, dasar alokasinya 20% untuk departemen potong, 35% untuk departemen jahit dan sisanya untuk departemen pengemasan. Penyusutan mesin pemotongan bernilai 60 juta, penyusutan mesin penjahitan 120 juta, penyusutan mesin kemas bernilai 75 juta. Dengan perawatan mesin bernilai Rp6 juta dan asuransi pabrik 15 juta. Yang pertama, mari kita lihat data PT MyStyle tahun 2016 sampai 2018. Pada penjualan tahun 2016 triwulan pertama yaitu Rp34.031, triwulan kedua Rp37.814, triwulan ketiga Rp50.783, triwulan keempat Rp93.522 dan ditotalkan menjadi Rp216.150. Dan juga pada tahun 2017 dan 2018. Datanya bisa dilihat di tabel. Setelah itu, triwulan pertama ditotalkan menjadi Rp130.086, triwulan kedua juga ditotalkan menjadi Rp147.134, triwulan ketiga ditotalkan menjadi Rp185.701, triwulan keempat Rp250.345 dan dijumlahkan menjadi
Rp713.266. Setelah itu kita mencari nilai rata-ratanya. Cara mencari nilai rata-rata yaitu total triwulan dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena ada 3 tahun, yaitu 2016, 2017, dan 2018. Jadi total triwulan pertama yaitu Rp130.086 dibagi 3 menjadi Rp43.362. Triwulan kedua Rp49.044,667. Triwulan ketiga Rp61.900,333. Triwulan keempat Rp83.448,333. Dan ditotalkan menjadi Rp237.755,333. Perkiraan harga jual tahun 2019 naik sebanyak 20% dari tahun 2018, yaitu Rp250.000 dikalikan dengan 120% sama dengan Rp300.000. Dan untuk menentukan perkiraan penjualannya, kita menggunakan metode rata-rata bergerak, yaitu pada tahun 2016 penjualan kuantitas 216.150.000, 2017 217.772, 2018 279.344, dan total penjualan selama 3 tahun yaitu 713.266. Dan rata-rata penjualan 3 tahun dibagi 3 yaitu 713.266 dibagi 3 menjadi 237.755,333. Pada pengendalian penjualan, PT MyStyle membagi penjualannya selama tahun 2019 menjadi 4 triwulan. Triwulan pertama sebanyak 15%, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 35%, dan triwulan keempat 30%. Maka penjualan untuk tahun 2019 bisa dilihat dari data berikut ini. Triwulan pertama Rp237.755,333 dikali 15% mendapatkan hasil Rp36.963,29995. Dan juga untuk triwulan kedua, ketiga, dan keempat penjumlahannya sama, cuma di beda presentasinya aja. Setelah itu ditotalkan triwulan pertama, kedua, ketiga, keempat ditotalkan dan mendapatkan hasil Rp237.755,333. Anggaran penjualan. Sekarang kita menghitung anggaran penjualannya. Pada triwulan pertama, penjualan barang jadi dalam unit yaitu 35.663,29995 dikalikan dengan harga jual yaitu Rp300.000, maka menghasilkan penjualan barang jadi sebanyak Rp10.698.989.985. Dan triwulan kedua penjualan barang jadi dalam unitnya Rp47.551,666 dikalikan juga dengan harga jual Rp300.000 dan mendapatkan hasil Rp14.266.519.980. Begitu juga untuk triwulan ketiga dan keempat. Setelah itu seluruh penjualan barang jadi triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat dijumlahkan dan mendapatkan hasil Rp71.328.999.900.
Sekarang kita menghitung anggaran produksi menggunakan metode stabilisasi produksi. Diketahui persediaan awal barang jadi tahun 2019 sebanyak 35.000 unit dan persediaan akhir barang jadi di tahun 2019 sebanyak 25.000 unit. Pada penjualannya udah diketahui pada soal untuk triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada persediaan awal barang jadi kita masukkan di sini 35.000 dan untuk persediaan akhir barang jadi kita masukkan ke triwulan keempat. Setelah penjualan unit ditambahkan dengan persediaan akhir barang jadi, mendapatkan hasil jumlah barang jadi yang dibutuhkan. Setelah itu, jumlah barang jadi yang dibutuhkan dikurangi dengan persediaan awal barang jadi sebanyak 35.000. Lalu mendapatkan hasil jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Jumlah barang jadi yang akan diproduksi ini dibagi menjadi 4. Kenapa dibagi 4? Karena kita mempunyai 4 triwulan. Lalu setelah itu kita masuk ke triwulan keempat. Pada penjualan unitnya, lalu ditambahkan persediaan akhir barang jadinya. Setelah itu, setelah dijumlahkan, kita mendapatkan hasil jumlah barang jadi yang akan dibutuhkan. Lalu jumlah barang jadi yang akan dibutuhkan ini dikurangi dengan jumlah barang jadi yang akan diproduksi dan mendapatkan hasil persediaan awal barang jadi. Ini lalu masuk ke triwulan ketiga, yaitu penjualan unit ditambahkan dengan persediaan akhir barang jadi dan mendapatkan hasil jumlah barang jadi yang akan dibutuhkan. Jumlah barang jadi yang dibutuhkan ditambah dengan jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Setelah dikurangi, kita mendapatkan hasil persediaan awal barang jadi. Oh iya, persediaan akhir barang jadi pada triwulan ketiga ini diambil dari persediaan awal barang jadi di triwulan keempat. Oke, kita masuk ke triwulan kedua. Penjualan unit ditambah dengan persediaan akhir barang jadi. Persediaan akhir barang jadi triwulan kedua diambil pada persediaan awal barang jadi triwulan ketiga. Setelah dijumlahkan, maka mendapatkan hasil jumlah barang jadi yang dibutuhkan. Jumlah barang jadi yang dibutuhkan dikurangi dengan jumlah barang jadi yang akan diproduksi dan mendapatkan hasil persediaan awal barang jadi di triwulan kedua. Sekarang masuk ke triwulan pertama, penjualan unitnya ditambah dengan persediaan akhir barang jadi. Persediaan akhir barang jadi triwulan pertama didapatkan dari persediaan awal barang jadi triwulan kedua. Lalu setelah dijumlahkan, kita mendapatkan hasil barang jadi yang dibutuhkan. Barang jadi yang dibutuhkan ini kita kurangi dengan barang jadi yang akan diproduksi, lalu mendapatkan hasil persediaan awal barang jadi. Sekarang kita menghitung anggaran biaya produksi PT MyStyle untuk tahun 2019. Setelah didapatkan jumlah produksi barang jadi untuk kain, benang, dan kancing, lalu standar kebutuhan bahan baku per unit, yaitu kain yang tinggi 2 meter, benang 1 gulung, dan kancing sebanyak 7 buah. Lalu setelah itu, produksi barang jadi kita kalikan dengan standar kebutuhan bahan baku per unit. Lalu
kita mendapatkan hasil jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi. Lalu dikalikan dengan harga bahan baku per unit. Sebanyak 10.000. Jadi kita mendapatkan total biaya untuk bahan baku produksi, yaitu jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi dikalikan dengan harga bahan baku per unit. Jadi untuk kain kita punya total biaya bahan baku untuk produksi sebanyak 22.775.500.000 rupiah. Perhitungannya sama untuk benang dan kancing. Oke, kita lanjut menghitung anggaran tenaga kerja langsung PT MyStyle untuk tahun 2019. Yang pertama ada departemen pemotongan, jumlah produksinya kita kalikan dengan penggunaan jam kerja langsung. Jadi 227.755 kita kalikan dengan 0,4. Mendapatkan hasil 91.102. Lalu dikalikan dengan upah per jamnya sebanyak 4.000, kita mendapatkan hasil 364.408.000 rupiah. Untuk departemen penjahitan perhitungannya sama dengan departemen pemotongan, yaitu jumlah produksi dikalikan dengan standar penggunaan jam kerja langsung, lalu mendapatkan hasil jumlah jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan upah per jamnya, lalu mendapatkan anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk departemen penjahitan. Lalu untuk departemen pengemasan juga sama, jumlah produksi dikalikan dengan standar penggunaan jam kerja langsung, mendapatkan hasil jumlah jam tenaga kerja langsung dan dikalikan dengan upah per jamnya, lalu mendapatkan hasil anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pengemasan. Lalu anggaran biaya tadi dijumlahkan dan kita mendapatkan total biaya tenaga kerja langsung sebanyak 1.469.019.750 rupiah. Sekarang kita masuk untuk menghitung anggaran biaya overhead PT MyStyle tahun 2019. Pada biaya gaji supervisor itu bisa kita dapatkan dari tambahan informasi pada soal, yaitu pada gaji penyelia pabrik yang bernilai 145 juta, dan untuk departemen pemotongan yaitu sebanyak 25%, dan sisanya dibagi rata 2 departemen. Jadi 145 juta itu kita kalikan dulu dengan 25%, mendapatkan hasil 36.250.000. Nah, hasilnya kita taruh di sini 36.250.000. Lalu 145 juta tadi kita kurangkan dengan 36.250.000 yang mendapatkan hasil 108.750.000. Nah, 108.750.000 itu kita bagi 2, mendapatkan hasil 54.375.000. Kita masukkan ke departemen penjahitan 54.375.000 dan departemen pengemasan 54.375.000. Lalu untuk biaya penyusutan bangunan didapatkan dari informasi tambahan pada soal juga, yaitu 20% untuk departemen pemotongan, 35% untuk departemen jahit. Lalu sisanya untuk departemen pengemasan. Jadi 55 juta kita kalikan dulu dengan 20% dan mendapatkan hasil 11 juta. 11 juta kita taruh di sini. Lalu kita kalikan juga 55 juta dengan 35%, mendapatkan hasil 19.250.000. Kita masukkan untuk departemen penjahitan 19.350.000. 11 juta itu kita tambahkan dengan 19 juta
250.000, mendapatkan hasil 30.250.000. Jadi 55 juta kita kurangkan dengan 30.250.000 itu. Lalu hasilnya kita masukkan ke departemen pengemasan. Jadi 55 juta dikurang 30.250.000 mendapatkan hasil 24.750.000. Kita masukkan ke departemen pengemasan. Oke, perhitungannya dari awal. Biaya gaji supervisor, ditambah biaya penyusutan bangunan, ditambah biaya penyusutan mesin, ditambah biaya perawatan mesin, lalu ditambahkan dengan biaya asuransi, lalu ditotalkan. Jadi total biaya departemen pemotongan, total biaya departemen penjahitan, dan total biaya departemen pengemasan kita totalkan semua, lalu kita mendapatkan total biaya overhead yaitu sebanyak 476 juta. Oke, step terakhir yaitu menghitung anggaran biaya produksi. Setelah kita menghitung anggaran untuk biaya bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead pabrik, semua datanya kita masukkan ke dalam tabel anggaran biaya produksi, yaitu untuk biaya bahan baku kita masukkan biaya kain, benang, kancing. Setelah itu kita totalkan dan mendapatkan hasil 58.533.035.000 rupiah. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung kita juga masukkan untuk departemen pemotongan, departemen penjahitan, dan departemen pengemasan. Setelah ditotalkan kita mendapatkan hasil 1.469.019.750 rupiah. Dan juga untuk biaya overhead pabrik kita masukkan untuk departemen pemotongan, departemen penjahitan, departemen pengemasan. Kita mendapatkan hasil 476 juta. Setelah itu, biaya-biaya ini kita tambahkan semuanya. Jadi subtotal biaya bahan baku kita tambahkan dengan subtotal biaya tenaga kerja langsung, kita tambahkan dengan subtotal biaya overhead, lalu akhirnya kita mendapatkan total biaya untuk tahun 2019 yaitu sebanyak 60.478.054.750 rupiah. Demikian penjelasan saya untuk soal UTS penganggaran perusahaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.